Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Sarah Dwi Murni dari kelas BSD 3. Di sini saya ingin memenuhi tugas UTS mata kuliah Al-Islam 3. Pembahasan yang akan saya bahas yaitu pertama, pengertian mawaris, yang kedua syarat-syarat warisan, yang ketiga rukun waris, yang keempat ahli waris, yang kelima pembagian waris, yang keenam penghalang waris, yang ketujuh prosedur pembagian waris, dan yang kedelapan hikmah fikih mawaris. Pertama-tama ada latar belakang fikih mawaris. Fikih mawaris, ilmu waris dalam Islam, adalah salah satu cabang ilmu dalam fikih yang membahas tentang pembagian harta warisan berdasarkan syariat Islam. Fikih ini bertujuan untuk memastikan bahwa distribusi harta warisan dilakukan dengan adil dan sesuai dengan ketentuan Al-Quran, hadis, serta ijma ulama. Berikut adalah penjelasan komprehensif tentang pokok dan subpokok berbahasa fikih mawaris. Yang pertama, pengertian mawaris. Mawaris berasal dari kata waras syah, yang berarti warisan atau pewarisan. Dalam istilah syariat, mawaris adalah ilmu yang membahas tentang penjelasan dan pembagian harta peninggalan seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisannya sesuai dengan hukum Islam. Landasan hukum pembagian warisan diatur secara jelas dalam Al-Quran, surah An-Nisa ayat 11-14, hadis Nabi dan ijtihad ulama. Yang kedua, syarat-syarat warisan. Agar warisan dapat dibagikan harus memenuhi syarat-syarat berikut. Pertama, meninggalnya pewaris. Pewaris harus dinyatakan meninggal secara nyata atau hukum. Misalnya, hilang tak diketahui kabarnya bertahun-tahun. Yang kedua, kehidupan ahli waris. Ahli waris harus hidup pada saat pewaris meninggal. Yang ketiga, tidak ada penghalang waris. Tidak adanya sebab-sebab yang menggugurkan hak waris, seperti pembunuhan pewaris oleh ahli waris, perbedaan agama, dan perbudakan. Terus yang ketiga ada rukun waris. Rukun waris mencakup 3 elemen. Pertama, pewaris. Orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta. Terus yang kedua ada ahli waris. Orang yang berhak menerima warisan. Terus yang ketiga ada harta warisan. Harta peninggalan warisan yang dapat dibagikan setelah dikurangi hutang dan wasiat. Terus yang keempat, ahli waris. Ahli waris dikelompokkan menjadi 2 kategori. Pertama, ahli waris nasabiyah. Mereka yang memiliki hubungan darah dengan pewaris seperti laki-laki, ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, kakek. Terus ada dari perempuan, ibu, anak perempuan, saudara perempuan, nenek. Terus yang kedua, ahli waris sababiyah. Mereka yang memiliki hubungan karena pernikahan seperti suami atau istri. Terus yang kelima ada pembagian waris. Pembagian waris ditentukan oleh hukum faraid dalam Islam. Beberapa ketentuan penting. Pertama, bagian tetap. Ashabul furud. Ayah 1/6 jika ada anak. Terus ibu 1/3 jika tidak ada anak dan tidak lebih dari 2 saudara. Terus yang ketiga suami 1/2 jika tidak ada anak, 1/4 jika ada anak. Terus ada istri 1/4 jika tidak ada anak. Terus 1/8 jika ada anak. Yang kedua, sisa harta, hashabah. Setelah pembagian hak tetap, sisa harta diberikan kepada ahli waris yang termasuk kategori hasabah seperti anak laki-laki atau saudara laki-laki. Terus yang keenam, ada penghalang waris. Beberapa hal yang dapat menggugurkan hak ahli waris. Pertama, pembunuhan.
seorang ahli waris yang membunuh pewaris tidak berhak menerima warisan. Terus yang kedua, ada perbedaan agama. Ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris tidak mewarisi harta menurut jumhur ulama. Terus yang ketiga, ada perbudakan. Dalam konteks sejarah, seorang budak tidak bisa mewarisi harta dari pewaris. Terus yang ketujuh, ada prosedur pembagian warisan. Pertama, melunasi hutang pewaris harus diselesaikan terlebih dahulu. Terus yang kedua, ada melaksanakan wasiat. Wasiat yang tidak lebih dari 1/3 harus dipenuhi. Terus yang ketiga, ada pembagian sisa harta. Harta yang tersisa dibagikan kepada ahli waris sesuai hukum faraidah. Terus yang ke-8 atau yang terakhir, hikmah fikih mawaris. Pertama, keadilan. Sistem ini memastikan pembagian yang adil dan menghindari konflik keluarga. Terus yang kedua, keberkahan. Membagi harta sesuai syariat mendatangkan keberkahan. Terus yang ketiga, melindungi hak. Memberikan hak kepada semua pihak, termasuk perempuan dan anak-anak. Fikih mawaris merupakan bukti sempurnanya syariat Islam dalam mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk pengelolaan harta peninggalan. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau pengucapan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.